Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan dari teman-teman Boboto semua tentu saja. Dan yang penting ada satu penyampaian yang menarik sekali yang mudah-mudahan ya teman-teman juga disimak sampai akhir video karena pembahasannya ini sedikit di luar Nurul teman-teman, tapi ya mudah-mudahan bisa membantu pemahaman baru lagi dan wawasan baru lagi buat teman-teman Boboto gitu ya. Mangga disimak teman-teman, langsung saja di pertanyaan yang pertama. Jadi teman-teman kemarin ada yang nanya kapan Kang untuk Persib Bandung mulai latihan lagi. Jawabannya kemarin teman-teman. Jadi kalau untuk Persib Bandung sudah memulai latihan perdana kemarin hari Selasa gitu ya. Hari Senin punten, sekarang hari Selasa, kemarin hari Senin. Jadi hari Senin sudah mulai latihan perdana setelah sebelumnya diliburkan 2 hari karena alasan Bojan Hodak pemain kelelahan setelah pulang dari Blitar menghadapi Arema FC yang mana harusnya nyampe ke Bandung ya bentar gitu ya, cuma 3 jam dari Jakarta Bandung, 3 jam ini sampai 7 jam karena kejebak macet long weekend teman-teman. Nah ini juga ya selain kecapean, beberapa pemain juga dikasih liburan khusus atau waktu libur tambahan lah, jadi bukan hanya 2 hari. 2 hari ini yang reguler, yang mana ya beberapa pemain juga sudah mengikuti, ada yang dikasih tambahan kayak Beckham Putra yang memang menjadi hadiah liburan setelah pernikahannya. Lalu juga ada Ahmad Agung katanya yang dikasih jatah libur lebih panjang tapi direncanakan kembali ke Persib hari ini gitu ya. Jadi ya kemarin dari Blitar tidak jauh katanya ke kampung halamannya untuk beres-beres barang dan juga sedikit persiapan lainnya lah. Ada beberapa barang yang belum keambil karena waktu datang ke Persib di awal putaran kedua kemarin itu buru-buru katanya harus diperkenalkan ke Boboto gitu. Jadi ya masih ada barang-barang yang ketinggalan atau yang harus dibereskan katanya. Jadi ya minta izin dan memang dikasih libur tambahan karena belum libur gitu ya. Ahmad Agung ketika dari Persik ya belum dikasih libur, harus langsung ke Bandung. Jadi ya alhamdulillah katanya dikasih libur dulu. Nah kalau untuk yang pemain, libur panjangnya ditambah lagi bukan karena dikasih jatah libur tapi karena cedera dan sakit teman-teman. Jadi kemarin juga sudah bertambah lagi draft pemain Persib yang sakit, yaitu Edo Febriansyah. Kalau ini sakit biasa, jadi ya kecapean aja mungkin ya, badannya harus ada istirahat dulu. Lalu ditambah Ferdiansyah yang katanya ototnya ketarik teman-teman, sehingga ya harus istirahat. Dan ya kita juga belum tahu apakah memang akan bermain atau tidak menghadapi pertandingan selanjutnya di GBLA menghadapi PSM Makassar. Namun ya ada kabar baiknya adalah untuk Dimas Derajat sudah bisa dipastikan bergabung gitu ya, sudah bisa dimainkan lah jika memang Bojan Hodak memberikan menit bermain. Nah kalau untuk DDS ini masih 50-50, sehingga ya kita berharap saja biar bisa sembuh, biar bisa duet langsung dengan Mangkasta gitu ya teman-teman. Kita juga pengen ngelihat langsung lah, katanya kan sama-sama kuat, sama-sama cepat, sama-sama ya nggak gampang dihadang gitu kata Bojan Hodak. Jadi kalau DDS dan Mangkasta ini diduetkan, sepertinya jarang ada back lawan yang bisa menghentikan mereka katanya. Nah ini menarik lah, pokoknya kita masih nunggu momen tersebut, jadi ya sabar dulu teman-teman gitu ya. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua adalah Kang Roni, apakah Bojan Hodak masih bisa datang ke GBLA atau ke stadion atau tidak pada saat menghadapi PSM? Bisa, kalau datang ke stadion bisa gitu ya, namun ya tidak bisa mendampingi langsung di bench pemain di samping lapangan atau di pinggir lapangan. Jadi ini memang ya sudah dialih tugaskan kepada asistennya Igor Tolik katanya. Jadi kalau memang datang ke stadionnya boleh, bahkan Bojan Hodak juga bercanda, saya akan sambil ngopi nonton laga Persib di tribun VIP katanya gitu ya. Jadi kalau datang stadion boleh, yang tidak boleh ke pinggir lapangan mendampingi tim. Nah ini juga menurut Bojan Hodak sebetulnya kalau untuk strategi dan skema tidak perlu khawatir, karena selama ini kita latihan sampai dengan saat
1 hari menjelang hari H itu ya sudah ada pemantapan gitu ya, taktik strategi sudah akan diberikan kepada pemain juga mudah-mudahan sudah paham, ditambah lagi untuk video gitu ya, menganalisa kekuatan dan kelemahan tim lawan seperti biasanya itu semua sudah akan dilakukan. Jadi pada hari H walaupun saya tidak ada di pinggir lapangan, tapi ya sebetulnya itu hanya pengaplikasian saja setelah di latihan seminggu terakhir. Jadi Coach Igor juga ya sudah ngerti lah porsinya gitu ya, dan dia juga sudah cukup profesional, berpengalaman juga. Jadi jangan khawatir, kata Bojan Hendak, kalaupun saya tidak ada di pinggir lapangan ya gampang lah, saya tinggal ngopi, saya tinggal teriak-teriak mungkin ya, atau setidaknya ya nelpon meren pas babak pertama masuk ke ruang ganti mah bisa gitu Maya gitu. Dan itu juga tidak boleh masuk ke ruang ganti teman-teman. Jadi Coach Bojan harus tetap stay di tribun penonton gitu ya. Nah ini yang pertanyaan yang kedua. Yang ketiga teman-teman nanya juga, Kang, itu Persib Bandung akhirnya kerjasama dengan brand lokal Bandung lainnya, kenapa tidak milih yang itu, kenapa milih Rautip Riot katanya gitu ya. Nah ini ya pertanyaan bagus sebetulnya. Saya juga sempat nanyain, kok kenapa tidak pakai yang brand-brand atau salah satu brand yang sering ngasih giveaway ke pemain-pemain Persib, lalu ya ke manajemen, ke jajaran direksi juga katanya dekat dan lain sebagainya. Nah ini pertanyaan bagus teman-teman. Mungkin ya ada beberapa hal yang kita juga bicarakan sesama teman-teman media gitu ya, sama kita WA grup gitu, kita ngobrol kunaon jadi milih iya, kunaon ente si itu gitu ya. Punten-punten ini bukan merosting brand yang tidak terpilih gitu ya. Namun yang jelas menurut teman-teman ya saya juga mengungkapkan di situ bahwa mungkin ini ada ketidakcocokan masalah ya untuk brand ke depan. Karena kan Persib Bandung juga di sini ada tim manajemennya, lalu tim untuk marketingnya, pemasarannya dan lain-lain sebagainya lah. Jadi untuk kedepannya yang lebih menjual ya justru Rautip Riot ini gitu ya. Jadi dibanding yang satunya. Nah kalau memang untuk yang dari segi pemasaran lebih bisa dipasarkan yang ini gitu ya, yang sekarang dipilih. Lalu yang kedua dari segi untuk brandingnya juga sudah kuat banget untuk Rautip Riot ini, karena pernah dipakai untuk oleh mantan Presiden RI gitu ya, Pak Mulyono, lalu juga ada dipakai untuk mantan Gubernur Jawa Barat juga Kang Emil, lalu juga kalau dari segi pejabat ya ada beberapa, lalu juga dari public figure, artis juga sudah banyak yang pakai produk brand Rautip ini, lalu juga dari atlet apalagi gitu ya. Kalau atlet ya bahkan mantan coach STY juga ya, mantan pelatih timnas Indonesia juga pernah memakai brand ini. Jadi untuk brandingnya gampang dipasarkan ke masyarakat teman-teman, apalagi ya sekarang dipakai oleh pemain-pemain Persib Bandung ya semakin lagi gitu ya. Jadi memang untuk brand Rautip Riot ini diakui juga oleh beberapa brand yang luar juga bahwa ya memang bagus katanya gitu ya. Tidak dipilihnya satu brand Bandung yang lainnya. Kenapa? Karena mungkin ini banyak faktor, salah satunya juga tidak masuk mungkin walaupun sudah ngasih Wilse sakit, kontrak nama sakit, tapi mungkin tim manajemen Persib juga dari pemasarannya punya alasan lain ya teman-teman yang kita nggak tahu, yang mungkin ya adalah gitu ya alasannya, sehingga mungkin tidak milih yang ini. Itu mungkin teman-teman untuk sedikit sekilas gambarannya gitu ya. Untuk intinya adalah branding Rautip Riot ini bisa lebih dipasarkan daripada brand Bandung yang lainnya gitu ya. Makanya Persib kerjasama dengan ini, walaupun ya tidak pernah istilahnya tidak pernah ngasih giveaway. Bahkan kalau ada pemain baru Persib yang belum diumumkan, belum resmi gitu ya, sudah dikasih pakaian atau dikasih giveaway dan lain sebagainya lah. Tapi ya itu mah
nggak tahu lah kenapa tidak terpilih gitu ya. Yang kita mah yang sudah ada, yang sudah pasti-pasti saja lah teman-teman. Nah, lalu yang selanjutnya ini juga mungkin ada pernyataan nih dari manajemen juga, yang mana untuk akhir musim ini sudah dipastikan akan ada 1 pemain asing Persib yang akan dilepas gitu ya teman-teman. Jadi ya kalau mungkin kalau ini teman-teman juga pasti berpikir saha gitu. Nah, ini ada beberapa di antaranya pemain asing yang habis kontraknya di musim ini teman-teman. Yang pertama ada Ciro Alves, lalu yang kedua ada Kevin Ray Mendoza, lalu yang ketiga ada Nick Kuipers teman-teman, dan yang keempat ini pemain spesial teman-teman, yang mana ya masih ada di Persib walaupun sudah tidak didaftarkan di PT RIB, yaitu Melson 5 teman-teman. Nah, ini kira-kira dari keempat pemain ini siapa yang akan dilepas Persib Bandung? Kita coba ulik satu-satu. Ciro Alves ya katanya banyak teman-teman boboto yang mana ya cukuplah 1 musim lagi di Persib, perpanjang dulu saja 1 musim lagi ya sudah, anggap ini bonus ketika membawa Persib Bandung musim kemarin juara katanya. Apalagi kalau sekarang bisa back to back juara, wajib dipertahankan walaupun sudah 35 tahun masih berkontribusi katanya kalau Ciro Alves. Ya oke. Lalu yang kedua ada Kevin Ray Mendoza. Ini juga katanya kan memang anak Mas Bojan Hodak gitu ya, nggak mudah datengin Kevin Ray ke Persib juga, sehingga ya kemungkinan diperpanjang juga teman-teman. Lalu yang ketiga ada Nick Kuipers, yang mana menjadi pemain asing pertama di Persib yang mempunyai caps terbanyak gitu ya. Nah, ini juga sudah ya menjadi legend bagaimanapun juga Nick Kuipers ini. Dan juga ya catatan ketika ada Nick Kuipers, gawang Persib Bandung minim kebobolan. Nah, ini ya kemungkinan juga diperpanjang. Lalu yang keempat adalah Melson 5, yang mana ya ditawarin sudah kemana-kemana nggak ada yang mau. Kalaupun ada yang mau, Melson 5 yang nolak gitu ya, pengen main di liga atau di kasta tertinggi sepak bola setiap negara. Nah, di Indonesia ya tentu sudah ditutup untuk bursa transfernya, sehingga tidak bisa digunakan oleh tim Liga 1. Kemungkinan Liga 2 juga nggak mau ya, kalau mau keluar Indonesia. Tapi sampai sekarang belum ada konfirmasi dari Melson 5 dan agennya gitu ya. Jadi mau tidak mau ya, atau setelah masih ada kontrak di Persib Bandung, tapi akhir musim kayaknya memang harus diselesaikan kontraknya. Jadi ya kalau dibaca situasinya Melson 5 ini ya apa ya, daripada nganggur, walaupun kalau pemain yang apa ya, setidaknya tuh yang punya mental juara gitu, kalau sudah tidak didaftarkan walaupun masih punya kontrak di Persib Bandung, dia akan mencari dengan agennya seperti yang sebelumnya gitu ya, kayak Sato gitu ya. Itu dia nyari dengan agennya kemana nyari tim, maksudnya walaupun masih ada kontrak dengan Persib Bandung. Nah, setelah dapat baru dia ngabarin manajemen, oke, saya mau ke sini. Kalau ini enggak, katanya kalau Melson 5 ini agak spesial, dia inginnya dicarikan dan juga sambil nunggu ya mungkin betah di Bandung, karena pasangannya juga katanya kan orang tuanya atau ada keturunan Indonesia gitu ya, Bandung. Jadi ya entah gimana lah alasannya, yang penting betah karena di Bandung. Jadi ya selama saya masih punya kontrak di Bandung ya saya akan di Bandung karena gitu ya. Itu mah dimaklumin aja lah. Kalau untuk M5 mah atau Melson 5 mah ya bobotoh ambil bodornya saja, jangan dikritik macem-macem teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.